SMA Negeri 6 Mandau yang terletak di Jalan Lintas Duri Dumai, kilometer 18 Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pembelajaran di SMA Negeri 6 Mandau dilakukan dalam sehari penuh dalam seminggu. SMA Negeri 6 Mandau memiliki akreditasi A berdasarkan sertifikat. Visi dan misi SMA Negeri 6 Mandau yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Adapun visi SMA Negeri 6 Mandau yaitu yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Yang ketiga, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Yang keempat, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Yang kelima, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Lubis SPD MM, bertugas di SMA Negeri 6 Mandau sejak tahun 2018. SMA Negeri 6 Mandau berdiri pada tahun 2006, yang mana pada tahun tersebut masih menumpang di Sekolah SD Negeri Kilometer 16 Jalan Sukabotik. Pada tahun 2007, Sekolah SMA Negeri 6 Mandau sudah memiliki gedung sendiri yang lokasinya sangat strategis di Jalan Lintas Duri Dumai Kilometer 18 Desa Sebangar. Visi SMA Negeri 6 Mandau adalah mewujudkan lulusan yang religius, cerdas, berwirausaha, dan peduli lingkungan. Dan misi SMA Negeri 6 Mandau yang pertama, membudayakan berdoa sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan. Yang kedua, menanamkan sikap jujur, hidup disiplin, berjiwa sosial, berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Mendukung seluruh kegiatan yang sifatnya positif dan berlandaskan iman dan takwa. 4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. 5. Menumbuhkan dan meningkatkan budaya literasi. 6. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 7. Berperan aktif dalam kegiatan lomba akademik dan non-akademik. Adapun tujuan SMA Negeri 6 Mandau: 1. Terwujudnya budaya sekolah yang religius. 2. Terwujudnya kehidupan sekolah yang jujur, disiplin, sopan santun, dan berbudaya, saling menghargai dan menghormati. 3. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam memasuki perguruan tinggi ternama. 4. Menghasilkan lulusan yang mampu memanfaatkan dan melestarikan sumber daya lingkungan daerah sekitar. 5. Meningkatnya jumlah peserta didik yang lolos ke tingkat provinsi di bidang OSN, FLS2N, dan O2SN. 6. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang memenuhi standar untuk mendukung pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, serta berbasis lingkungan dan kewirausahaan. 7. Terwujudnya lingkungan sekolah yang sehat, bersih, nyaman, dan kondusif untuk belajar. 8. Melaksanakan pembelajaran kewirausahaan dalam kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. 9. Membudayakan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. 10. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekolah melalui kerjasama yang baik antar warga sekolah dalam berbagai kegiatan lingkungan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiulis SPD, Wakil Kesiswaan SMA Negeri 6 Mandau. Dalam hal ini melaksanakan kegiatan yang difasilitasi dan dikoordinir oleh sekolah yang bertujuan untuk
mengembangkan, menemukan, dan memunculkan potensi peserta didik baik akademik dan non-akademik sebagai modal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan dalam hidup bermasyarakat, menanamkan nilai keagamaan dan memiliki pribadi yang berkarakter, meningkatkan kesegaran jasmani dan rohani, dapat menangkal pengaruh negatif dari luar sekolah atau lingkungan. Dalam melaksanakan kegiatan dibantu oleh pembina OSIS yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan kegiatan OSIS. Kegiatan OSIS yang sudah dilakukan yaitu PKWU, adanya kantin sekolah, dan kegiatan sosial lainnya. Melaksanakan beberapa kegiatan hari besar dan beberapa perlombaan. Prestasi yang telah diraih di bidang akademik itu KSN untuk mata pelajaran biologi. Untuk bidang seni, FL2SN untuk gitar solo peringkat ke-7 tingkat provinsi. Bidang olahraga, karate kejurnas, bulu tangkis dan voli kejurda tingkat provinsi. Pidato yang dilaksanakan oleh FPI Bimbel House Cita Pekanbaru itu mendapat harapan 1 dan beberapa perlombaan lainnya di tingkat kecamatan. Semoga dapat meningkatkan kegiatan dan prestasinya di tahun-tahun selanjutnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. First of all, I would like to introduce to myself. My name is Mida Chandra. I am English teacher at Senior High School Sikmandau, Bengkali Regency, Riau Province. Today, June 12, 2023, for Kondisi Tukin at Siakola University in English Program Department, PPG in Job 1 categories in 2 period 2022. My title for UKIN is Announcement Tag in Class 11 IPS 1. I will share my card to examination and follow take a video to share in the class. I hope you're watching my video in YouTube and don't forget to subscribe and follow. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, class. Now, before we go on to our study, who's the chairman in class? Lucky, coba siapkan kelasnya. Attention, please. Let's pray together. Finish. Greeting. Okay, good morning everybody. Now, we go to our study about announcement day. Maybe anybody know what is the announcement? Now, we go to our study about announcement day. Maybe anybody know what is the announcement? Yes, bicara. Yes, pengumuman ya. Jadi pelajaran kita pada kesempatan ini yaitu tentang announcement, itu tentang pengumuman. Oke, coba. Adapun kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu yang pertama membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan
sebuah teks announcement. Indikatornya nanti kita akan menganalisis unsur kebahasaan, fungsi sosial, dan struktur teks. Kemudian kita nanti di kompetensi dasar 451 itu tentang keterampilan, yaitu menyusun teks khusus yaitu tentang announcement. Kemudian indikatornya menulis kembali teks announcement. Nanti ada dalam bentuk LKPD yang akan kita bagikan. Oke ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui pendekatan saintifik atau feedback dengan model pembelajaran problem based learning. Tujuannya yang pertama nanti akan ditampilkan video atau pembelajaran tentang announcement text. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi, membuat kelompok, mengerjakan LKPD yang telah diberikan. Nah, ini announcement. Kira-kira ini tentang apa? Pengumuman tentang OSIS ya? The Student Association or the Student Gathering. The student outbreak act on August 15 at the hall. Please all students come for more information. Contact Wadi at the Student Association. Ini adalah salah satu bentuk announcement. Maybe you still remember what that? Our lesson, the last lesson itu tentang bagaimana announcement yang ada di lingkungan kita. In our daily activities banyak sekali ya. Hubungan tentang OSIS, tentang apa lagi? Tentang pramuka, tentang logis, tentang logis dan lain sebagainya. Oke. Now, coba kita, you can look in this video. What's up? Our school is going to have English competition. What should we do to give this information to our students? That is easy. We should make an announcement. That's brilliant. Can you help me to make the announcement? Sure, I will be glad to help. Selamat English Media, welcome back to this channel. Kita sering mendengar atau membuat informasi untuk disampaikan. Dalam bahasa Inggris, hal ini disebut dengan announcement text. Before we go to our study, now I would like to give you a presentation about our material today. In the last meeting, we have studied about narrative text. Ya, still remember what narrative? Apa itu narrative? Coba. Teks yang menceritakan suatu Oke, sebuah story ya. Story in the past, kejadian pada masa lalu yang tidak nyata, fiksi, tidak terjadi pada masa lalu ya. Artinya kalau itu story happened in the past, but not real atau fiction. Fiksi. Fiksi. Ya, thank you very much. Sekarang apa? Kita sekarang dulu. Oke. After study about announcement text, I hope you understand about that. Ya, jadi mudah-mudahan lagi pelajarinya di rumah. Apa itu naratif, apa jenis naratif, teks naratif, bagaimana struktur teksnya. Kemudian bisa juga you can watching in YouTube or Google what is the naratif, terpelajari dan di rumah. Jadi kita bisa paham dan mengerti apa itu naratif. Not only in this class, tidak ada di kelasnya aja, ya. Di rumah juga ulang-ulang. Repeat again in our study. Okay, now go quiz ya. About kahor. Please answer the quiz if you don't make a game. Oke, udah banyak ya. Terus, kalau kita memulai play the game. Oke, terus. You can answer nanti tinggal apa aja, tinggal jawab aja. Jawabannya mana yang apa nanti tahu lagi siapa yang bisa.
continue to question number 1. Anjay. Tinggal jawabannya mana yang lupa nanti tahu lagi siapa yang bisa. Ya Pak, mulai Pak. Udah mulai ya? Udah mulai ya? Finish? Oke, we continue to question number 1.
Mana dia? Udah berdiri ya? Sedianya udah masuk ke tempat tadi kita. After you watching this video, now this is kind of announcement. Ada beberapa jenis pengumuman dan tadi sudah disampaikan juga, yaitu meeting announcement, closing gate announcement. Closing gate, what is the closing gate? Apa itu? Kehilangan anak. Itu announcement, pengumuman di sekolah, job vacancy announcement, portal and ritual offline announcement. Ini pengumuman tentang kedatangan dan tiba penerbangan. Ini fungsi sosial announcement, yaitu tentang memberikan pengumuman, digunakan untuk memberikan pengumuman kepada informasi kepada seseorang apa yang terjadi dan akan terjadi. Ini adalah struktur teks daripada announcement. Itu tentang judulnya, penerima pengumuman siapa, isinya ada nanti hari, tanggal, waktu dan tempat dan pengirimnya. Kemudian legit feature. Legit feature ini merupakan simple present tense dan simple future tense. Ini contoh pengumuman. Ada judul, kejadiannya, kemudian penerimanya, to all student, kemudian content, date, time and place. Thank you. Okay, now for you understand what the lesson today, I hope you make a group. Please make 5 group. Coba dibuat 5 group. Ini aja 1, 2, 3, 4, 5. Buat 5 group. Diapakan meja. Oke, kelas. Jadi ini kalian lihat LKPD ini tentang yang ada contoh-contoh dari tadi. Ya, yang pertama itu tentang analisis pengumuman yang pertama dan kedua. Kemudian nanti di yang kedua tentang perbandingan, membuat ulang, rewriter about the announcement. Oke, kita catat di sana nama kelompoknya. Kemudian selamat mengerjakan. Dan nanti tambah kelompok. Nama kelompoknya sebesar saja tulis. Okay, Trio? Do you have still confused? No. Yes or no? Jadi ada yang mau ditanyakan? Nanti didiskusikan di kelompoknya ya. Oke. Becky, ini question? Understand about that? Ngerti ya? Ini tentang perlombaan menggambar. Ya, tentang perlombaan gambar. Jadi kan baca apa pengumumannya tentang apa, kemudian nanti kamu analisis masukkan di sini apa sosial fungsinya, judulnya, penerima. Oke ya? Bisa? Ada yang kurang paham? Oke ya? Oke? Grup. Oke. Nih, grup ini gimana yuk? Aman? Benar Pak, Paham ya? paham. Dapat dengar. Kosakatanya pun sangat Nggak paham ya? Tahu ada apa? Yuk. Senyumlah. Kalau ini kemana nanti? Ini keset? Jadi kalau setelah selesai ini kita Iya, nanti presentasi, nanti di siap kelompoknya satu orang ke depan untuk membacakan hasil dari diskusi. Oke? Pause. Give applause for Muti and Nafisa. Itu tangannya.
FL. Text 1, camp, outpost, me, school organization. Text 2, meeting. Answer this question. 1. What is the social function of the text? About drawing competition. 2. In this test, you should determine the generic structure. Generic structure. 1. Title. Drawing competition. 2. Receiver. Student. 3. Content. Day, date, time, and place. 7 to 10 in the morning. 4. Sender. Assistant. Demikian hasil presentasi kami. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clap the hand, tepuk tangan. Then next growth after that ya. Jadi kita koreksi yang perjawaban daripada kelompok pertama itu tentang yang activity 1. Ini kan contoh sampelnya. Baca in the box, di dalam kotaknya dibaca. Read the following activities in the group, answer the question, analyze the social function. Jadi kita menganalisis fungsi sosial daripada kedua teks itu. Yang pertama, apa fungsi sosialnya? Yang pertama tentang camping, yang kedua tentang meeting. Kemudian baru kita analyze judulnya apa, kemudian penerimanya siapa, isinya apa, dan selanjutnya apa. Ya. Oke. Next, the group 2. Kedua, apa lagi? Please, round card. Give great applause for Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Zaki from Group 2. Sini saya menjawab tentang fungsi sosial. Social function. Pada teks pertama itu tentang camping. Pengumuman tentang camping. Yang di teks kedua itu tentang meeting atau rapat organisasi OSIS. Itu tentang fungsi sosialnya saja pada perbandingan dari kedua teks itu. Kemudian receivernya teks pertama untuk outpost, teks kedua partnership. Kemudian yang ketiga konten. Teks pertama di hari Mei tanggal 12 2013. Kemudian di Banguharjo untuk teks kedua bulan Maret tanggal 21 2012. Untuk waktunya jam 9 sampai jam 11 pagi. Mungkin itu saja perbandingan teks antara kedua teks itu yang kami diskusikan pada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Who can give reflection? Siapa yang mau memberikan bagaimana pelajaran kita pada hari ini? Bagaimana tanggapannya? Coba Zaki, bagaimana tanggapanmu tentang pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan karena pelajarannya sangat santai, tidak terlalu berat atau serius. Kemudian materi mudah dipahami, kemudian diberikan contoh-contoh atau praktek langsung di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja. Oke, thank you. Can applause. Pelajaran hari ini cukup menyenangkan dan tidak terlalu monoton. Gamenya juga cukup seru. Mungkin sekian. Okay, clap the hand for Ira. Thank you very much for your attention. I think enough study today. Once again, I message for you, don't until here. Ya, belajar terus di rumah, jangan hanya di sini. Ulang-ulangi pelajarannya. Yes, Thank you very yes. much. See you
Okay. One again, I message for you. Don't until here. Ya. Belajar terus di rumah, jangan hanya di sini. Ulang-ulangi pelajarannya. Yes. Thank you very much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Woi. Sabar woi. Jo. Ada yang punya gambar data?